Nah, ini yang saya sebut tadi, simulasi top of mind. Ya, dalam simulasi ini kita tidak memberikan pilihan jawaban. Jadi terserah siapa yang mereka sebut. Nah, ada beberapa nama yang disebut oleh responden, ya biarkan saja. Meskipun kita tahu nama tersebut tidak berlaga. Ya. Tetapi lagi-lagi dari sini ada ruang terutama buat calon seperti Mbak Risma, karena meskipun sekarang beliau berada di peringkat kedua, tetapi ada 40% pemilih yang tidak bisa memberikan jawaban secara spontan. Nah, dalam simulasi ini, ya. Jadi 40% ini bukan jumlah yang kecil. Jadi meskipun Mbak Hovifah unggul dalam simulasi ini, tetapi yang baru bisa menjawab secara spontan namanya itu kurang dari 40%. Nah, lagi-lagi dalam simulasi ini kita tidak bisa melarang pilihan responden, meskipun nama itu tidak ada di kertas suara nanti. Tetapi sekali lagi, ini adalah simulasi yang sering dipakai oleh kalangan pollster untuk menguji kekuatan nama-nama calon tanpa diberikan kepada responden. Next. Nah, ini simulasi 6 nama semi terbuka. 3 nama calon gubernur, ya, 3 nama calon wakil gubernur. Nah, ada yang menyebut secara spontan golput, ya, itu 0,9%. Nah, dalam simulasi ini tidak tahu tidak jawab menurun. Ya, sebelumnya 40%, ketika disodori nama-nama, itu tinggal 13,8%. Nah, kemudian yang menarik buat saya adalah di antara calon wakil gubernur itu yang relatif sudah punya semacam kontribusi secara elektoral yang cukup lumayan adalah Emil Dardak, ya, 7,2%. Dia punya kontribusi, ya, jadi bukan hanya kekuatan elektoral personal Hovifah yang sementara ini mengungguli elektabilitas di antara nama-nama yang lain, tetapi wakilnya Emil juga punya kontribusi cukup lumayan. Nah, nanti seperti apa penjelasannya, apa dasar dan eh, alasannya itu ada di slide-slide berikutnya. Nama-nama lain belum cukup punya kontribusi. Ya. Misalnya nih Mbak Lulu, kenapa baru sekecil ini? Ya salah satunya karena tingkat kenalannya kecil sekali Mbak Lulu. Ya. Jadi ya kalau ditanya ke saya kenal baik. Apalagi beliau istri Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, gitu ya. Bos saya. Tetapi lagi-lagi yang memilih kan bukan hanya anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, ya. Yang memilih adalah warga Jawa Timur yang tentu saja tidak akan memilih seorang calon gubernur kalau tidak kenal. Nah, itu satu hal yang sangat basic atau elementer ya dalam perilaku pemilih. Orang nggak mungkin memilih kalau nggak kenal. Nah, Mbak Risma itu berada di peringkat kedua karena kebetulan tingkat kekenalannya juga tidak terlalu jauh, ya, meskipun tetap jauh selisihnya, tetapi tidak sejauh misalnya dibanding Mbak Lulu, dibanding popularitas Hovifah. Next. Nah, ini 3 nama, ya, 3 nama. eh, Bapak sekalian bisa cek lagi-lagi, eh, nama yang kita take out adalah wakilnya. Jadi masing-masing wakil kita take out gitu ya. Misalnya wakilnya Mbak Hovifah, ya, Emil kita take out, dan hasilnya sepertinya pendukung Emil dengan sendirinya memilih Hovifah di sini. Karena sebelumnya kisaran 50-an persen, ya, ketika nama Emil di take out, langsung ngumpul di Hovifah di sini. Demikian juga dengan Gus Hans, ya, meskipun lagi-lagi kontribusinya masih belum semaksimal Kang Emil, ya, tetapi kita tahu, ya, Gus Hans masih cukup lumayan juga menyumbang suara. Sementara Lukmanul Hakim sejauh ini masih belum punya kontribusi besar, ya, dalam mengangkat elektabilitas Mbak Lulu pasangannya. Next. Nah, sebelum kita pakai simulasi pasangan, kita tanya alasan memilih ketiga nama tadi, ya. Jadi ada 19,6%. 19,6% pemilih di Jawa Timur, di sampelnya cukup lumayan, ada 1.000, ya. Jadi nanti kita bisa breakdown. Eh, Dan dari 1.000 responden yang menjadi sampel survei ini,
itu seperlimanya memilih karena alasan sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Dan kalau memilih berdasarkan alasan ini, itu cenderung lari ke dua nama ya. Pertama adalah Hovifah, kedua adalah Tri Risma hari ini. Karena perolehan 20 banding 18,8 itu tidak signifikan selisihnya. Jadi kalau misalnya variabel sudah ada bukti nyata hasil kerja ini naik atau menguat menjadi dasar bagi pemilih di Jawa Timur untuk menentukan pilihan, itu yang diuntungkan adalah dua nama. Nah, lagi-lagi untuk Mbak Lulu, beliau kan aktifnya di DPR sebenarnya ya. Jadi mungkin warga juga tidak tahu ya. Yang kedua, eh, jangan-jangan di persepsi pemilih termasuk di Jawa Timur, bukti nyata itu terkait dengan level eksekutif. Padahal kita tahu bahwa dalam konteks governance, pembuatan undang-undang juga menentukan sukses tidaknya sebuah policy. Ya. Kalau polisinya buruk, ya tentu saja punya efek buruk dalam level eksekusi. Ya. Tapi lagi-lagi hal semacam ini kan terlalu tinggi ya di mata untuk dicerna ya oleh masyarakat secara umum. Dan karenanya apa yang kita saksikan hari ini, di mana bukti nyata hasil kerja kurang begitu di apa namanya dipilih oleh responden di Jawa Timur, terutama buat mereka yang memilih Mbak Lulu, itu menjelaskan tadi timpangnya pemahaman akan fungsi DPR. Kemudian berpengalaman di pemerintahan ini Mbak Hovifah sedikit lebih unggul, disusul Mbak Risma. Kemudian orang yang tegas berwibawa di sini justru yang unggul adalah Risma. Jadi kalau misalnya variabel ketegasan atau berwibawa itu yang meningkat, itu yang diuntungkan adalah Risma. Ya. Jadi Risma punya keunggulan terutama dari sisi karakter di persepsi tegas. Kemudian perhatian sama rakyat, Risma juga sedikit lebih unggul. Ya. Nah itu kira-kira ya next. Nah ini simulasi pasangan. Jadi tidak terlalu berbeda ya dengan simulasi tiga calon gubernur karena masing-masing pemilih sepertinya sudah punya semacam asosiasi antara nama-nama wakil gubernur dengan calon gubernurnya masing-masing. Ya. Misalnya suara Mbak Hovifah sendiri atau disimulasikan berpasangan kurang lebih sekitar 61%. Mbak Risma dengan Gus Hans. Gus Hans ini orang Rembang ini. Mbak Rizka nih. Orang kampung saya nih ya. Jadi wakilnya Mbak Risma itu 26%. Nah, Mbak Lulu dan Lukmanul Hakim 2,2%. Nah, itu kira-kira. Jadi, pertama kalau kita lihat simulasi ini simulasi yang paling mendekati eh, hari H nanti. Nah, tentu kita belum memakai simulasi nomor urut dan foto ya, karena waktu kita turun di lapangan belum ada penentuan nomor urut, tetapi pasangannya sudah ditetapkan oleh KPUD. Jadi ini yang paling mendekati. Tentu kalau ada kesempatan kita melakukan survei, kita pakai simulasi kertas suara, tetapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan September, itu Hovifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga. Nah, di antara dua rival Hovifah, Mbak Risma relatif punya peluang untuk menyaingi Mbak Hovifah, meskipun lagi-lagi buat Mbak Lulu, kalau ingin menaikkan elektabilitas, mau tidak mau tingkat kekenalan Mbak Lulu maupun Lukmanul Hakim harus digenjot semaksimal mungkin. Nah, untuk Mbak Risma, meskipun relatif belakangan muncul dalam pertarungan, tetapi investasi sosial dan elektoral Mbak Risma sudah lama sebagai wali kota Surabaya, 2 periode kalau tidak salah. Kemudian sebagai menteri sosial, meskipun relatif terlambat masuk dalam gelanggang dibanding Hovifah yang sudah 5 tahun bahkan sebelumnya. Jangan lupa loh, Mbak Hovifah ini udah berkali-kali kan maju, ya. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, waktu itu ada pilkada sampai 3 ronde itu ya. Ya, karena ada 2 kabupaten yang dibatalkan oleh MK karena ada kecurangan sistematik dan kemudian diulang. Ya. Waktu itu kita ingat bahwa Fifah melawan Pak Dekarwo gitu ya, dengan selisih yang neck to neck ya, statistically dead hit. Ya.
tetapi namanya petarung ya, kalah berkali-kali ya di Jawa Timur, tidak menghilangkan semangat Mbak Hovifah untuk bertarung, dan akhirnya tiba juga peruntungannya ya, 5 tahun lalu di Jawa Timur menang juga dengan selisih yang tidak terlalu jauh ya, melawan Gus Ipul dan Putih Soekarno Putri, cucu dari Bung Karno. Jadi Mbak Hovifah ini petarung yang bukan kemarin sore, makanya saya tidak terlalu heran dapat 61%, apalagi ya nanti akan dijelaskan Mas Indro, approval beliau sebagai Gubernur Jawa Timur itu relatif tinggi. Nah, untungnya masyarakat Jawa Timur diberi pilihan yang baik-baik ya, Mbak Risma maupun Mbak Lulu maju dalam pertarungan. Ya, jadi ini bagus ya, jangan seperti wilayah lain yang anti klimaks. Di Jawa Timur saya kira akan klimaks ini ya secara elektoral ya, karena lawan Mbak Hovifah bukan main-main ya. Dan tetapi lagi-lagi per awal atau pertengahan September masih belum terlihat. Tetapi dengan modal 26% buat Mbak Risma dan Gus Hans ya, padahal beliau baru beberapa hari sebelumnya ditetapkan sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan, itu bukan modal yang kecil ya. Jadi masih ada kesempatan terutama buat Mbak Risma ya, kalau melihat angka ini saya sih juga punya ekspektasi Mbak Lulu juga punya ya, kesempatan untuk mengejar, tetapi secara elektoral memang Mbak Risma lebih memungkinkan untuk men-challenge dominasi Hovifah. Next.